Yuhu guys, welcome back to my YouTube channel Rosie Tirus. Aku yakin banget teman-teman sebelum masuk ke video yang ke-23 ini kamu udah simak videoku yang sebelumnya kan? Yang ke-22 yaitu tentang tips cari kerja setelah studi. Dan ini merupakan video lanjutannya. Bagi teman-teman yang belum nonton, tonton dulu ya yang ke-22 biar nggak loncat-loncat. Alright, di video kali ini videonya itu akan ngejelasin tentang tips cepet dapat kerja. Karena biasanya kalau kita sebagai mahasiswa kita cuma punya rentan waktu tertentu untuk menyelesaikan studi, dan habis itu kita harus apply looking for job visa kalau misal belum dapat pekerjaan, dan itu semuanya bicara tentang waktu. Untuk itu dapat pekerjaan cepat itu adalah sebuah kebutuhan. Oke, jadi teman-teman jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Yuhu guys, di video kali ini aku akan ngasih 10 tips supaya cepet dapat kerja. By the way, bagi yang belum kenal aku dan pertama kalinya join di video kali ini, aku adalah Rosie. Aku seorang konsultan pendidikan. Teman-teman bisa book waktuku untuk bisa konsultasi ngobrol sama aku secara langsung, atau kalau mau gratisan bisa banget langsung join grup Telegramku namanya Chill Sore. Di situ teman-teman bisa mengakses aku, tanya apa aja seputar karir dan juga studi abroad. Oke? Ayo kita nggak usah lama-lama, langsung aja ke tips yang pertama. Apply melalui recruiter atau agen pencari kerja. Ini adalah hal yang aku lakukan teman-teman. Banyak orang yang nggak tahu. Biasanya orang kalau apply kerja itu langsung melalui job portal atau misalnya company website atau melalui LinkedIn ya, atau apapun ya. Nah biasanya kita itu apply ketika ada job lagi dipublish. Betul, ada job ini misalnya program manager gitu, kita langsung apply. Nah itu bisa aja sih, namun biasanya proses kayak gitu tuh saingannya banyak ya. Yang apply itu mungkin udah ada puluhan orang, ratusan orang, dan nggak tahu CV kita itu di mana, bener-bener dibaca atau enggak. Jadi saranku teman-teman, jangan lakukan hal konvensional kayak gitu aja, tapi lengkapi dengan apply melalui recruiter atau agen pencari kerja. Jadi yang aku lakukan adalah cari aja di Google agen pencari kerja di sekitar kamu, hubungi mereka, atau kalau enggak kamu bisa melalui LinkedIn dan cari yang ada namanya recruiter ya, cari orang, connect sama mereka dan kenalan. Kasih tahu tentang siapa kamu, bidang kamu apa, dan bilang bahwa hey, aku mencari pekerjaan, tolong bantu aku. Oke? Satu hal yang mau aku kasih tahu adalah seringkali agen mencari kerja itu minta uang kepada kita. Ada yang minta uangnya itu di awal, misalnya kayak hey, aku bantu kamu cari kerja, kamu bayar berapa euro gitu. Tapi ada juga yang mintanya itu nanti kalau kamu udah dapat kerja, aku minta kamu kirim aku uang bulanan selama setahun. Entah itu 10% dari gaji atau apa, sesuai dengan perjanjian. Menurutku pribadi, that's really okay. Kenapa? Karena ketika kita minta bantuan ke agen mencari kerja atau recruiter ya, itu mempercepat hidup kita. Bayangin, aku punya temen ya yang udah setahun di Swedia dengan visa mencari kerja, dia nggak bisa dapat pekerjaan sama sekali. Ya karena dia mencari sendiri, kalau ada organisasi dia apply dengan cara konvensional gitu. Tapi kalau kamu lewat agen pencari kerja, kamu itu bisa 2 minggu, 1 bulan udah langsung dapat kerja loh. Jadi maksudku yang mau aku bilang ini, at some point kita tuh harus mau bayar kalau memang semuanya serba cepat. Jadi teman-teman pertimbangin untuk menggunakan jasa recruiter atau agen pencari kerja. Dan by the way juga banyak juga recruiter yang tidak memungut biaya. Jadi teman-teman umumnya recruiter yang tidak memungut biaya itu memang udah digaji sama tempat dia kerja, jadi dia tidak minta uang lagi. Sedangkan yang agen pencari kerja yang aku bilang seringkali mereka itu adalah sebuah company yang memang dia fokusnya membantu mencarikan pekerjaan kepada orang-orang internasional seperti kita gitu. Jadi sampai sini mengerti ya teman-teman, silahkan dihitung-hitung pro and cons-nya, tapi kalau aku pribadi sangat menyarankan teman-teman melakukan ini supaya bisa cepetan dapat kerja. Tips yang kedua adalah pahami kebutuhan pasar. Jadi job market
di beberapa negara itu tentu beda-beda ya. Ada beberapa skill atau job tertentu yang memang sangat dibutuhkan. Misalnya tuh kayak bagian kesehatan, kayak nurse, dokter, itu tuh bener-bener dibutuhkan dimanapun. Apalagi kayak di Eropa ini, makanya banyak banget ngirimin orang-orang Indonesia ke Jerman dan ke Swedia yang untuk bekerja sebagai nurse gitu. Jadi itu biasanya tidak benar-benar tidak kesulitan untuk cari pekerjaan. Nah, namun gimana dengan yang kita yang bukan nurse atau dokter ya? Apakah ada kesempatan untuk dapat pekerjaan? Tentu bisa dong. Jadi teman-teman cukup sebenarnya riset ya, googling. Kalau aku sih risetnya pakai LinkedIn. Lagi-lagi seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, LinkedIn tuh maha besar pentingnya. Jadi riset aja di situ job yang areanya di bidang aku tuh apa sih. Nanti habis itu pahami job desk-nya dan bikinlah CV sama cover letter yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pasar. Jadi kalau kita mencari pekerjaan itu mindsetnya adalah tentang apa yang dibutuhkan sama mereka, bukan yang kita inginkan. Jadi kayak aku pribadi misalnya, aku kan kalau di Indonesia I do my business, right? Aku punya bisnis, aku entrepreneur. Tentu bidangku tuh nggak cuma tunggal gitu, karena kalau sebagai business owner, you do a lot of things by your own. Nah, sedangkan ketika kamu mau cari pekerjaan, kamu tuh harus punya selling point gitu. Tidak mungkin kamu bilang kamu tuh entrepreneur dan mencari pekerjaan. It doesn't make sense, right? Jadi saranku teman-teman harus memilih skill yang menjual. Misalnya kalau aku menulisnya ya aku seorang marketing dan juga aku bisnis spesialis gitu. Jadi aku ngasih tahu bahwa aku tuh nggak ngerti cuma marketing doang, tapi aku juga punya entrepreneurship skills, aku punya pengalaman di bisnis juga dan barangkali itu nambah value. Dan ternyata iya gitu. Jadi yang mau aku bilang teman-teman harus mau riset, mau ngecek apa sih yang dibutuhin sama pasar, teman-teman coba penuhi kebutuhan tersebut. Jadi akhirnya aku dengan bikin satu CV aja itu bisa aku kirim kemana-mana. Alright? Oke, tips yang ketiga adalah akses LinkedIn Premium. Kenapa aku saranin LinkedIn Premium? Enaknya LinkedIn Premium itu hubungan kita dengan orang lain jadi tidak terbatas gitu. Kita bisa lihat siapa orang yang bisa ngelihat kita, berapa jumlah orang yang mengakses CV kita, itu bisa kita lihat gitu. Ada analisanya di LinkedIn. Terlebih kalau misalnya kita pengen mengirim koneksi gitu ya, pertemanan kepada orang-orang itu tidak ada batasan sama sekali. Jadi mungkin teman-teman yang benar-benar mencari pekerjaan dengan serius di luar negeri, nggak ada salahnya untuk nyobain LinkedIn Premium. Juga bisa cancel kan kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak cocok. Tapi kalau aku pribadi, aku akan nyaranin teman-teman untuk mau bersedia bayar LinkedIn Premium supaya bisa mengakses lebih banyak fitur dan juga dokumen kita, CV kita juga katanya itu lebih disukai oleh recruiter. Jadi kita CV kita ditaruh di top position ibaratnya. Jadi diakses duluan sama para recruiter. Jadi teman-teman cobain aja ya. Kemudian yang keempat, kontak semua orang. Jadi yang aku maksud kontak semua orang ini tentu tidak benar-benar semua orang. Yang aku mau bilang adalah teman-teman ketika udah di luar negeri ya studi, langsung segera tancap gas apply pekerjaan, karena apply pekerjaan itu butuh waktu. Jadi teman-teman jangan lupa juga hubungi teman-teman kalian yang sudah bekerja, yang apalagi bidangnya sama. Bilang sama mereka, hey aku mencari pekerjaan nih, kamu ada info lowongan nggak? Aku mau dong dibantu gitu. Kenapa ini penting coba? Karena kalau di Eropa umumnya referensi itu penting. Jadi bukan orang dalam ya. Kalau orang dalam tuh kan kayak kalau ada lowongan nih, kamu langsung masuk gitu tanpa tes. Itu kan namanya orang dalam. Tapi yang aku maksud di sini tuh bukan nepotisme. Jadi kayak referral. Jadi misalnya nih aku ada di kantor A, kemudian kantorku tentang digital agency gitu, terus kita butuh seorang copywriter, aku bisa tuh ngereferensiin kamu, hey aku punya temen nih yang dia juga copywriting, kamu mau nggak proses dia? Aku akan nanya gitu ke bosku, terus kalau bosku oke, welcome, terus nanti CV-nya dikirim, tetap diinterview sama bosku, tetap juga disaring juga, dibandingin sama aplikan lainnya. Jadi itu akan membuat prosesnya satu langkah lebih cepat. Karena kalau misalnya kita ngirim CV secara manual, bayangin bosku atau HR ku tuh akan terima ratusan email, dan itu too much. Kalau ada seseorang yang langsung kenalin dan bawa CV, itu ibaratnya langsung masuk ke pintunya mereka tanpa harus nunggu ratusan CV lainnya untuk dibaca. Gitu ya. Jadi teman-teman hubungi teman-teman kamu, hubungi orang yang kamu kenal, baik itu lewat LinkedIn, mau itu lewat personal, temen yang baru kenal, kasih tahu kamu cari pekerjaan, jangan malu, oke? Karena
Di luar negeri kalau kamu malu nggak bisa survive. Alright. Selanjutnya adalah yang kelima, gunakan bahasa lokal. Mungkin ini tidak berlaku di semua negara, tapi at least sejauh pengalamanku ketika di Jerman, bahasa Jermanku kan masih A2 ya, levelnya basic gitu. Jadi kalau aku apply menggunakan resumeku berbahasa Inggris, mereka tuh langsung tidak tertarik. Jadi aku inget banget seminggu pertama aku apply menggunakan bahasa Inggris itu langsung rejection emailnya tuh banyak banget. Jadi semua orang tuh nge-reject tanpa mereka ngebaca. Yang aku lakukan minggu berikutnya ketika aku apply adalah aku ngecoba dengan bahasa lokal. Dan ternyata works really well. Jadi mau itu CV, kemudian resume sama CV sama aja. Cover letter, semuanya itu aku bikin dengan bahasa lokal. Tentu dengan pertolongan temanku, namanya Citra. Thank you. Dia bantu nerjemahin dokumenku. Habis itu aku kirim aplikasi dan ternyata langsung dapat feedback. Jadi aku langsung dapat 7 interview waktu itu. Tapi memang tidak setuju-tujunya tuh lolos waktu itu, kalau nggak salah 4 diantaranya langsung tidak mau hire aku, simply karena aku tidak bisa bahasa Jerman. Jadi dianggap tidak qualified. Padahal aku kan udah nulis di situ levelku A2. Kenapa tetap di interview? Itu karena mereka tertarik sama skillku. Cuman ternyata pas waktu interview pertanyaannya ya, bisa bahasa Jerman nggak? Jawabanku ya masih belajar gitu. Ya nggak apa-apa, akhirnya aku dapat 3 offer waktu itu hanya karena aku menggunakan bahasa Jerman. Jadi teman-teman nggak ada salahnya untuk ngecoba ya, membuat dokumen tuh 2 versi, baik itu bahasa bahasa lokal ataupun bahasa Inggris. Nanti disesuaikan aja, kalau lowongannya udah tertulis dengan jelas, tulislah menggunakan bahasa Inggris, atau lowongannya misalnya menggunakan bahasa Inggris ya submit aja bahasa Inggris. Tapi kalau di situ lowongannya berbahasa daerah gitu ya, bahasa lokal, jadi teman-teman usahain dokumennya juga menggunakan bahasa lokal. Aku jamin deh pasti lebih cepat dapat panggilan pekerjaan. Oke? Tips yang keenam adalah portfolio. Jadi teman-teman, apapun pekerjaan kamu, calon atasan kamu itu butuh diyakinkan bahwa kamu itu memang punya skill yang mumpuni yang dibutuhkan sama mereka. Apalagi negara-negara yang sangat suka administrasi seperti negara Jerman. Dokumenku itu misalnya bikin lowongan aplikasi dokumen pekerjaan ya, yang aku masukkan tuh halaman pertama pembukaan, halaman kedua itu CV, selanjutnya cover letter, dilanjutkan ke bawah itu isinya adalah ijazah, referensi, dan sertifikat yang penting-penting. Dilanjutkan di dalamnya aku selipkan website portfolio. Jadi harus menunjukkan, kalau aku sengaja bikin satu website khusus yang di dalamnya tuh aku ngasih lihat aku dulu ngapain aja sih. Jadi membuat mereka tuh nyaman gitu ketika dia buka cover letterku atau buka CV-ku. Terus kelihatan di situ ada alamat websiteku, aku bilang portfolioku bisa dilihat di sini, tinggal diklik sama mereka, terus kelihatan apa aja yang pernah aku lakukan, dan itu membuat mereka jadi kayak terpesona. Jadi mereka suka ngelihatnya karena rapi, kemudian mudah dibaca, mudah diakses. Jadi teman-teman selain mempersiapkan CV sama cover letter, jangan lupa siapkan portfolio juga ya, untuk ngebuktiin bahwa kita memang tahu bidang itu, kita udah punya pengalaman yang cukup di masa lalu. Oke? Tips yang ketujuh adalah initiative application. Yang dimaksud initiative application adalah kita secara proaktif apply pekerjaan yang walaupun pekerjaan itu tidak tercantum di website company-nya ataupun di LinkedIn nggak ada ya. Yang kita bisa lakukan adalah coba masuk ke portal atau LinkedIn company page atau apapun itu. Kalau memang kamu suka company-nya, langsung aja kirim lamaran sama mereka. Kasih tahu ke mereka namanya initiative application, bilang bahwa hey, aku tuh punya skill ini loh, dan aku tahu company kamu kayaknya butuh ini. Tolong dong baca dokumenku, barangkali ada job yang cocok sama aku ke depannya. Tapi kalaupun saat ini nggak ada ya nggak apa-apa, setidaknya aku pengen ngasih tahu aku tertarik kerja di company kamu. Itu namanya initiative application, dan itu yang aku lakukan juga. Jadi kadang di LinkedIn juga ada tulisan initiative application di job, di pilihan job. Jadi seperti ini bentuknya. Teman-teman nanti suruh ngirim CV atau lamaran tanpa harus tahu spesifik position yang mau di-apply. Teman-teman aku saranin untuk melakukan itu juga ya. Biasanya ada aja kok yang nyantol, karena aku dapat pekerjaan yang sekarang itu lewat initiative application juga. Jadi company-nya itu tidak bermaksud untuk meng-hire orang baru, tapi pas waktu lihat profilku dia terpesona.
Kemudian habis itu di interview dan ternyata lolos gitu. Jadi teman-teman coba ya inisiatif application-nya. Selanjutnya adalah bangun personal branding. Jadi personal branding itu penting ya untuk konteks apapun, untuk apply apapun. Untuk apply beasiswa juga perlu personal branding kan, apalagi untuk apply kerja. Jadi teman-teman personal branding ini bisa dilakukan misalnya teman-teman punya LinkedIn profile, kemudian LinkedIn-nya itu digunakan untuk membuat edukasi atau membuat konten-konten yang edukasi bagi orang lain. Itu membuat kita jadi banyak koneksi, diikuti banyak orang dan itu improve brand kita, brand diri kita. Jadi teman-teman coba deh, aku kasih tantangan googling nama kamu, nama lengkap kamu di Google, muncul nggak foto kamu atau muncul nggak hal-hal yang pernah kamu tulis, ada nggak digital footnya. Kalau memang nggak ada, ini berarti portfolionya kurang, berarti personal brandingnya kurang. Jadi teman-teman harus dibangun ya personal brandingnya supaya kalau orang nge-googling kita muncul hal-hal baik tentang diri kita. Alright, tips yang ke-9, proaktif. Nah, proaktif di sini adalah maksudnya teman-teman jangan sungkan untuk telepon dan menanyakan langsung kepada recruiter. Jadi misalnya teman-teman suka sama company tertentu, misalnya nih aku pengen kerja di Deloitte di Jerman gitu ya. Aku akan nyari siapa kontak personnya. Biasanya di websitenya disediakan, tanpa perlu janjian teman-teman langsung telepon aja dan bilang, "Hey, nama aku Rosi, aku sedang mencari pekerjaan. Aku melihat ada job desk ini di website kamu. Boleh kasih tahu aku dong orang seperti apa yang kamu cari. Kalau memang cocok aku akan apply gitu." Nanti biasanya dia akan jawab tuh, "Oh, kita carinya orang kayak ABC." Nanti kalau memang cocok, teman-teman bilang, "Hey, aku suka banget sama lowongan yang ada. Aku akan kirim lamaranku hari ini, boleh tolong di-review ya," gitu. Terus nanti kalau misalnya udah kirim, kamu bisa kirim email ke mereka juga bilang bahwa, "Hey, aku udah kirim email, boleh tolong bantu dicek dokumenku," gitu. Jadi mungkin menurut kita tuh kayak demanding gak sih? Tapi sebenarnya tuh bukan. Ini namanya tuh proaktif. Gak ada ruginya kok untuk nanya, kasih tahu bahwa kita itu memang sangat tertarik sama perusahaannya mereka. Tapi tentu ingat sebelum telepon, usahain kamu udah riset ya tentang perusahaannya itu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang kita bisa berikan. Dan ini sesuai dengan tips aku yang selanjutnya yang ke-10, fokuslah sama apa yang bisa kita berikan. Jadi jangan hanya menuliskan bahwa ini loh yang pernah aku lakukan. Jangan, tunjukkan juga tentang apa yang bisa aku berikan buat perusahaan kamu. Jadi akhirnya hubungannya tuh win-win gitu. Karena in the end of the day ketika kita menjadi karyawannya mereka, harapannya apa? Harapannya kita bisa menumbuhkan bisnisnya mereka atau organisasinya mereka. Jadi makanya kita harus bisa ngasih tahu, kalau kamu hire aku nih, kamu bisa dapetin ini. Aku punya strategi ini yang bisa aku masukkan. Bahkan teman-teman pas waktu aku interview pekerjaan, aku udah nyiapin PPT slide. Jadi pas waktu udah tahu bahwa aku akan dapat interview, aku pelajari semua company websitenya, aku kulitin semuanya, aku bikin PPT slide. Pas waktu aku interview, aku presentasiin, aku bilang, aku memang belum banyak tahu mungkin tentang perusahaan kamu, aku berusaha untuk cari informasi, dan ini adalah hal-hal yang mau aku terapkan ketika aku bekerja di tempat kamu. Nah, dan kamu boleh banget kasih input atau koreksi jika memang pemahamanku salah. Nah, dari situ terlihat bahwa kita itu punya energi gitu, kita tuh semangat untuk apply di perusahaan itu. Jadi teman-teman ingat ya, fokusnya adalah tentang apa yang bisa aku berikan, bukan sekedar apa yang aku dapatkan. Alright, itu teman-teman 10 tips gimana supaya cepet dapat kerja di luar negeri setelah studi. Semoga membantu ya. Dan jangan lupa join grup Telegramku di sini dan subscribe, like, komen. Jika ada pertanyaan silahkan banget. Misalnya pengen tahu hal-hal tertentu tentang tips cari pekerjaan. Oke, gitu aja dari aku. Bye. Cus.